Baik, kita lanjutkan membahas soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI. Kita sudah sampai pada nomor 10. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika SIMAK UI. Silakan dicek playlist ini. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Terdapat sistem dua cermin datar, jadi dua cermin datar ya, yaitu cermin B yang berhadapan dengan cermin A. Jadi cermin B dan cermin A berhadapan dan membentuk sudut 30 derajat. Oke, langsung kita gambar ya. Sekarang kita gambar dulu cermin A. Ini cermin A ya. Nah, gitu. Ya, kemudian si cermin B-nya. Gitu ya. Ini cermin B. Ya, jadi ini adalah cermin A. Kemudian, sorry, itu cermin B ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih biar tertukar, nggak masalah. Jadi kalau kita misalkan ini cermin A, ini cermin B. Ini permisalannya yang mana saja ya, baik yang di kiri cermin B atau cermin A sama saja ya. Yang penting adalah bahwa kedua cermin ini membentuk sudut 30 derajat. 30 derajat. Oke? Ya, kemudian jika seberkas sinar jatuh pada cermin B dengan sudut datang 30 derajat, oke, jadi sinar pertama jatuh pada cermin B dan lalu dipantulkan pada A. Gimana tuh gambarnya? Berarti kalau kita mau menggambarkan sinar yang jatuh pada cermin B, terlebih dahulu kita gambarkan dulu garis normalnya. Ya kan? Garis normal pada cermin B. Nah, garis normal itu kan dia tegak lurus cermin ya. Yuk kita gambarkan tegak lurusnya ya. Nah, kira-kira gini. Jadi ini garis normalnya ya. Kira-kira seperti ini, jadi tegak lurus ya. Jadi gini. Ya, tegak lurus si cerminnya. Ini garis normal. Ya, kemudian sinar datang membentuk sudut 30 derajat. Ya, sudut 30 derajat ini tentu terhadap si garis normal tadi, sesuai konsep ya. Maka ya kira-kira gini ya. Di sinar datangnya ya. Seperti ini. Jadi membentuk sudut 30 derajat. Jadi kira-kira gini ya. Nah, itu dia. Jadi membentuk sudut 30 derajat ya. 30 derajat. Ya, dan dia dipantulkan ya menuju cermin A. Jadi kira-kira gini pantulnya ya. Nah, sesuai konsep hukum pemantulan bahwa tentu sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul ya. Jadi di sini juga pasti 30 derajat. Yang sinar pantulnya ya. Jadi sudut sinar datang dan sudut sinar pantul itu sama. Ya, 30 derajat. Oke, baik. Nah, gini. Ya, maka ya dari sini juga kita bisa tahu bahwa ya sudut di sini adalah 60 derajat. Karena tadi ya total antara ya sudut garis normal terhadap cerminnya kan 90 derajat ya, tegak lurus. Maka kalau di sini 30 derajat, maka otomatis di sini 60 derajat ya. Dan kalau di sini 30 derajat, di sini 60 derajat, maka sudah barang tentu di sini pasti 90 derajat alias siku-siku. Ya. 90 derajat karena total sudut segitiga kan 180 ya. Ini 60, 30 berarti di sini 90 derajat. Ya. Oke. Artinya sinar datang yang menuju cermin A yang merupakan sinar pantul dari cermin B tadi ya, itu datang pada cermin A sejajar garis normal pada cermin A. Karena garis normal pada cermin A kan tegak lurus nih. Tegak lurus cerminnya berarti gini ya. Nah, dia sejajar dengan ya si sinar datang ini. Nah, kalau dia sejajar ya.
Nah, kita coba lihat soalnya nih. Sinar akan dipantulkan oleh cermin A, ya. Sinar akan dipantulkan oleh cermin A dengan sudut 60 derajat. Sedangkan kalau sinar datangnya tegak lurus cermin seperti itu atau sejajar dengan garis normal, maka sudut sinar datangnya kan 0 derajat ya. Karena sejajar garis normal. Otomatis pantulnya juga ya 0 derajat ya. Jadi dipantulkan juga sejajar garis normal. Jadi pantulannya juga gini. Nah, jadi pantulannya juga gini. Jadi sudut sinar datangnya pada cermin A 0 derajat, pantulnya juga 0 derajat. Maka ini salah ya. Jadi ini salah. Harusnya ini adalah ya, harusnya 0 derajat. Jadi pernyataan salah ya. Jadi pernyataannya salah. Oke. Ya, kemudian kita lihat sebabnya. Sudut pantul sinar yang datang dan pada cermin datar besarnya sama dengan sudut datang. Jadi sudut pantul sama dengan sudut datang. Ini tentu alasan yang benar ya, sesuai konsep pemantulan ya, bahwa sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul, atau sudut sinar pantul sama dengan sudut sinar datang yang digambarkan terhadap garis normal tentu saja. Jadi pernyataan ini adalah, jadi alasan atau sebab ini adalah benar ya. Ya, maka ini pernyataan salah ya, alasan atau sebab benar, dan itu tentu ini ada di sini tidak dicantumkan opsinya, tapi ada opsinya dari A sampai E ya. Kalau A kan ya pernyataan benar, sebab atau alasan benar, dan keduanya mengandung sebab akibat. Begitupun ada opsi yang lain juga, beda juga opsinya ya. Dan kalau pernyataan salah dan alasan atau sebab benar, ini pada poin atau pada opsi D ya. Jadi jawabannya adalah D.